Anda kembali menyaksikan Breaking News dan seluruh sandera di Pondok Indah, Jakarta Selatan kabarnya telah berhasil dibebaskan dan kita akan lihat situasi terkini langsung dari lokasi. Dan silakan Andre laporkan bagaimana situasi terkini dari TKP. Andre? Ya Bimo, setelah dari pihak polisian ini melakukan negosiasi yang cukup alot terhadap perampok yang berada di dalam rumah kediaman dari Pak Alex Sulaiman. Ini memang pada saat ini juga sekitar beberapa menit yang lalu, beberapa tembakan sekitar 8-10 kali tembakan dilontarkan oleh pihak polisian. Karena memang tahapan negosiasi yang cukup alot ini tidak menjadi suatu hal, dari pelaku tidak melakukan hal-hal yang positif, istilahnya benar-benar menyerahkan diri. Akhirnya dengan terpaksa dari pihak polisian pun melemparkan tembakan. Dan pada saat ini perlu diketahui juga dari mereka yang berada di kediaman, ini kabarnya sudah berhasil diamankan oleh pihak polisian. Dan aktivitas seperti ini membuat polisian agak sedikit kesulitan karena memang dari warga-warga yang ada di sekitar ingin tahu apa yang sedang terjadi, dan ini membuat kerumunan yang cukup padat di area tepat di belakang saya, yang dimana itu kalau misal di sebelah kanan adalah tepat rumah si tempat perampokan dan penyanderaan terjadi. Dan perlu diketahui juga selain negosiasi yang dilakukan oleh dari pihak polisian, ini juga dari pihak polisian juga telah melakukan beberapa tembakan, seperti misalnya untuk benar-benar membuat hal ini berlangsung dengan cepat, karena kasus ini sendiri terjadi sejak pukul 6 pagi, dan setelah 6 pagi ada indikasi-indikasi yang mencurigakan dari kawasan perumahan. Ini dari istilahnya kayak ketua lingkungan sekitar langsung melaporkan ke pihak berwajib, dan pihak berwajib langsung meluncur ke sini. Dan kabarnya juga dari Kapolda ini sedang dalam perjalanan untuk meluncur ke sini untuk melihat kondisi dan juga berkoordinasi dengan para personel-personel kepolisian yang ada di setempat. Dan untuk lebih jauh juga nanti kita akan terus menggali informasi apa yang sebenarnya dari motif si perampok ini sendiri melakukan perampokan di dalam rumah. Dan perlu dikatakan kalau misal dari kabar yang beredar, memang kasus dari perampokan barang-barang mewah yang berada di dalam rumah ini adalah motif dari si perampok tersebut. Bimo. Polisian akhirnya bisa masuk dalam rumah yang kita tahu sebagai lokasi dari penyanderaan. Memang agak sedikit susah pertama kali dari pihak polisian untuk masuk ke dalam lokasi, karena sebelumnya polisi memang tidak mau melakukan satu aktivitas yang istilah membahayakan, karena memang dilihat di sini dari orang-orang atau penduduk sekitar, warga sekitar yang cukup banyak, dan hal-hal yang tidak diinginkan juga takut terjadi jika seandainya baku tembak terjadi. Tapi karena dari negosiasi ataupun istilahnya secara baik-baik dilakukan tidak ada hasil, supaya tidak terlalu mengulur-ngulur waktu, karena sudah berlangsung cukup lama dari pukul 10 sampai sekarang mendekati pukul 3, akhirnya dari pihak polisian pun dengan pasukannya atau personilnya menggunakan senjata api masuk ke dalam untuk menyelamatkan sandera yang diprediksi takutnya akan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh sandera yang disandera oleh perampok, Bimo. Oke, dan kita tahu juga ini Andre bukan kejadian pertama kali bagaimana kawasan daerah Pondok Indah untuk terjadi tindakan penyanderaan atau tindakan kriminal di sana. Menurut Anda, informasi yang Anda dapatkan seperti apa sih kondisi pengamanan yang terjadi di daerah Pondok Indah? Padahal kita tahu itu merupakan salah satu kawasan elit di Jakarta. Itu dia, yang seperti kita tahu bahwa kawasan Pondok Indah adalah salah satu kawasan elit yang ada di Jakarta. Dan kalau untuk dari pengamanan sendiri sebenarnya diketahui bahwa seperti security ataupun pihak pengamanan di lingkungan sekitar itu selalu berjaga selama 24 jam. Ini yang kami dapatkan informasi dari ketua lingkungan sekitar. Tapi memang terjadinya perampokan ini sendiri adalah hal yang bisa dirasakan bukan hal yang pertama ataupun yang kedua kali gitu kan ya. Karena memang kasus kejahatan ataupun perampokan ini bisa terjadi jika ada kesempatan dan juga waktu yang memungkinkan dari si perampok untuk melakukan aksinya. Dan sepertinya juga untuk kasus yang seperti ini atau kasus perampokan terjadi seperti ini bukanlah hal-hal yang istilahnya tidak direncanakan, tapi adalah suatu hal yang direncanakan karena memang tersusun dengan rapi gitu ya. Terlihat bahwa aktivitasnya dimulai dari 6 pagi, dari mulai si supir yang biasa bekerja oleh
pemilik rumah ini dihubungi untuk tidak usah masuk kerja, kemudian juga aktivitas dari handphone dari seluruh pemilik rumah juga dinonaktifkan. Jadi supir tidak bisa ataupun pembantu juga tidak bisa, supir tidak bisa menghubungi pemilik rumah gitu kan. Jadi ini adalah suatu kejahatan yang memang sudah terencana sebelumnya, Bimo. Oke, terencana berarti itu ada indikasi bahwa ini merupakan salah satu orang dalam yang sudah mengetahui betul bagaimana karakter dari Asep Sulaiman yang kita tahu baru saja pensiun sebagai senior di salah satu perusahaan minyak ya. Ya, kalau untuk itu kita akan terus mencari informasinya lebih lanjut dan juga lebih detail. Tapi jika kita melihat bahwa ini adalah kasus yang terencana, jadi bisa dikatakan informasi yang kita dapatkan dari sekitar ada indikasi bahwa memang orang dalam atau orang yang sudah mengetahui seluk-beluk rumah ataupun istilahnya lokasi tempat si perampok ini melakukan aksinya. Oke, terima kasih Andri atas laporannya dan untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya kita akan memberikan sedikit informasi. Jadi Asep Sulaiman baru saja pensiun sebagai Senior Vice President Exploration External Relation Exxon Mobil. Dan ia memiliki peran penting dalam proses negosiasi industri perminyakan di tanah air. Namun sebelum diketahui pasti apakah latar belakang pemilik rumah ada hubungan dengan peristiwa perampokan. Oke, dan untuk kembali mengetahui informasi lebih lanjut lagi, kembali kita sudah terhubung kepada Andre Surewinata. Andre, silakan. Telah berupaya untuk menyelamatkan Sandra yang berada di rumah kediaman dari Asep Sulaiman. Dan pada saat ini juga kita masih menunggu bahwa memang si orang-orang yang disandra oleh pihak perampok ini keluar dari kediamannya. Dan kita akan melihat ke arah sana, cuman karena memang kondisinya di belakang sana itu banyak aktivitas orang-orang dari warga sekitar ataupun orang yang mendapatkan informasi dari berita yang penasaran untuk datang ke sini, ini berkumpul di daerah sana. Dan ini hal ini tentunya menyulitkan dari pihak polisian ataupun kami selaku awak media untuk mengetahui informasi terkini yang terjadi di daerah terjadinya perampokan di rumah. Dan kalau untuk lokasi rumah dari posisi saya berdiri sampai ke rumah tempat terjadinya perampokan sendiri ini kurang lebih berjarak sekitar 300 sampai 400 meter dan tepat berada di sebelah kiri. Di kiri saya ini rumahnya dan cukup mewah, rumah dengan beberapa lantai. Dan karena ini adalah memang lokasi rumah kawasan elit, jadi rumah ini jadi kawasan ini memang menjadi target dari pencurian ataupun perampokan. Namun kalau melihat dari pihak keamanan sekitar, ini memang kalau untuk pengamanan sendiri selalu ada 24 jam. Dan dari pihak pengamanan juga seperti Sapam ataupun Hansip juga selalu berjaga-jaga di lokasi di sekitar kawasan dari perumahan di Pondok Indah ini, Bimo. Oke, terima kasih Andre untuk laporannya terkini. Dan selanjutnya, jadi perampokan ini diduga terjadi sejak pagi tadi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Yes. Terima kasih Andri. Dan perampokan diduga terjadi sejak pagi tadi pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan perampokan diketahui warga yang mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam rumah. Dan warga mendatangi rumah, namun rumah terlihat sepi dan pukul 7 pagi polisi baru datang ke lokasi kejadian. Jadi terhitung sudah kurang lebih ada 7 jam perampokan dan penyanderaan ini berlangsung. Dan demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saksikan selengkapnya hanya di NET.